Halo teman-teman, kembali lagi pada praktikum yang ke-6 mengenai uji hipotesis atau uji T pada satu sampel pada praktikum statistika. Sebelum kita masuk pada materi, perkenalkan, nama saya Lucy Afriana Malau dengan NIM 4203230034 dari kelas PSM 2020B Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Negeri Medan. Untuk bagian yang pertama, kita masuk pengertian uji. Kira-kira, apakah yang dimaksud dengan uji? Nah, uji adalah, atau kita sebut dengan testi atau uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Nah, uji T pertama kali dikembangkan oleh William C. Liggett pada tahun 1915, yang dimana awalnya dia menggunakan nama samaran student dan huruf T yang terdapat dalam uji T dan dari huruf terakhir nama beliau. Maka uji T disebut juga dengan nama student T. Sampel diambil secara acak dari populasi yang berdistribusi normal. Data berskala interval dan atau kita sebut dengan rasio. Apakah kegunaan uji T? Nah, kegunaan uji T ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai alat analisis data untuk menguji satu populasi ataupun dua populasi. Nah, yang kedua, kegunaannya untuk membandingkan dua min atau rata-rata untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut perbedaan nyata atau karena kebetulan. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu penggolongan uji T. Penggolongan uji T ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama satu sampel dan juga dua sampel. Pada dua sampel ini juga terbagi menjadi dua, yaitu berhubungan atau kita sebut dengan dependen, dan yang kedua yaitu terpisah atau sering kita sebut dengan independen. Yang pertama, kita akan bahas uji T satu sampel. Nah, uji T satu sampel adalah salah satu uji dalam analisis data yang melibatkan satu kelompok sampel dan menggunakan distribusi T student dalam pengambilan keputusannya. Uji ini termasuk dalam uji parametrik sehingga memerlukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh data sebelum kita melakukan pengujian. Nah, asumsi-asumsi tersebut adalah yang pertama, variabel uji kontinunya baik berupa interval maupun rasio. Nah, yang kedua, data sampel berdistribusi normal atau kita sebut dengan secara aproksimasi. Nah, yang ketiga, skor-skor pada variabel uji saling bebas satu sama lain. Nah, tujuan dari uji ini pada umumnya adalah untuk menguji perbedaan statistik antara nilai rata-rata populasi dengan suatu nilai tertentu atau nilai yang dihipotesakan. Nah, kita harus tahu rumus dari uji T populasi, yaitu rumusnya T itu sama dengan X bar dikali lambda per S per akar N, yang dimana T hitung itu yang merupakan koefisien T, X bar itu merupakan min sampel, lambda merupakan min populasi, S kita sebut dengan standar deviasi sampel, dan N merupakan banyak sampel. Ada beberapa kriteria pengambilan keputusannya, yaitu sebagai berikut. H0 diterima ketika T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Sebaliknya, H0 ditolak ketika T hitung lebih besar dari T tabel. Atau jika signifikansi lebih kecil dari lambda, alfa, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, kita masuk ke contoh soal yang dimana dalam suatu survei oleh Divisi Research and Development PT Philips didapat sebuah sampel tentang daya tahan lampu merek Philips yang dimana hitungannya ini adalah dalam bulan, dimana sebagai berikut. Di sini kita diketahui hipotesis awalnya yang dimana ini adalah nilai rata-rata dari sampel tersebut bernilai 4, dan hipotesis alternatifnya yang dimana nilai rata-rata dari sampel tersebut tidak sama dengan 4. Kemudian kita akan masuk ke SPSS yang dimana saya sudah masukkan data tersebut ke dalam data view yang dimana variabel view-nya sebagai berikut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa uji hipotesis dilakukan pada sampel yang berdistribusi normal. Maka kita harus sebelum melakukan uji T tersebut, kita harus pastikan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita akan masuk ke langkah-langkahnya. Pertama kita akan klik analis.
lalu pilih compare means, lalu kita pilih one sample to test. Di sini untuk tes variabel akan kita masukkan daya tahan lampu, lalu kita pilih options. Ini adalah pada confidence interval percentage, ini adalah data yang diketahui pada soal, yang dimana pada soal diketahui datanya yaitu sebesar 29%, 95%. Maka kita pilih 95%, lalu kita klik continue. Untuk tes value ini adalah data awal yang diketahui, yaitu sebesar 4. Lalu kita klik OK. Nah, pada data tersebut muncullah outputnya, yang dimana ada one sample statistik dan one sample test. Pada one sample statistik ini ada nilai N, yang dimana ini adalah nilai data yang diketahui, yaitu sebesar 25. Lalu nilai rata-ratanya yaitu 4,84. Nah, dari 4,84 ini maka didapat standar deviasinya 1,650 dan standar error mean-nya yaitu 0,330. Di sini ada one sample test-nya. Untuk nilai T-nya yaitu didapat 2,545. Ini didapat dari T hitung itu adalah X bar dikurang mu per S per akar T. Maka kita dapat nilai T-nya yaitu 2,545. Lalu untuk DF-nya yaitu N dikurang 1 didapat 24. Nah, untuk SIG atau bisa kita sebut dengan two-tailed didapat 0,018. Kemudian di sini ada mean difference, yang dimana mean difference itu adalah sebuah perbedaan dari kesalahan rata-rata dengan nilai yang sebenarnya. Nah, tadi kan nilai yang sebenarnya itu yaitu 4,84 dikurang dengan 4 yang di test value itu tersebut 4, maka 4 dikurang 4,84, maka didapat hasilnya 0,840. Nah, kita akan masuk kita akan memeriksa syarat yang pertama, yaitu H0 diterima ketika T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Nah, kita ketahui T hitungnya yaitu 2,545. Maka kita akan memeriksa pada T tabel apakah T hitung ini lebih kecil dari T tabel dengan cara dari DF-nya atau alfanya tadi diketahui yaitu 0,025, yaitu bisa dengan 2,5% yaitu kan. Lalu untuk nilai DF-nya yaitu 24, maka kita dapat T tabelnya yaitu 2,0639. Maka dari sini dari syarat yang pertama yaitu T hitung lebih besar dari 2,545, dari syarat yang pertama itu dapat kita simpulkan bahwa hipotesis awal tidak bisa kita terima ataupun tidak bisa kita tolak. Lalu kita masuk syarat yang kedua, yang dimana H0 ditolak ketika T hitung lebih besar dengan T tabel gitu kan. Jadi di sini kita lihat nilai signifikannya itu 0,018 dan T tabel yang kita ketahui tadi yaitu 0,025. Maka kita ketahui bahwa lalu kita akan masuk ke syarat yang kedua, yaitu jika signifikansinya lebih kecil dari alfa maka H0-nya ditolak dan H0-nya diterima. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,018, sementara dari nilai alfa yang diketahui pada soal yaitu 0,025. Maka kita ketahui bahwa nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,025.
Maka dapat kita simpulkan dari syarat yang kedua bahwa hipotesis awal nilai rata-rata kita tolak. Maka dari divisi Research and Development pada PT Philips, dari sampel daya tahan lampu merek Philips ini, maka dapat disimpulkan hipotesis awal tidak sama dengan keempat. Baik, demikian laporan praktikum saya yang ke-6. Jika ada kesalahan atau kekurangan pada penjelasan materinya maupun dalam perkataan saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Sudianto Manolang SSI MSc selaku dosen pengampu praktikum statistika, dan terima kasih juga kepada asisten laboratorium Bang Novan Setia di Tindaon dan juga Kak Ratna Arditasari. Terima kasih dan sampai jumpa.